Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab tentang mata dan cacat mata. Untuk yang pertama, tentang mata yang akan dijelaskan oleh Mbak Nafis. Silahkan. Seperti yang kita ketahui, mata merupakan bagian dari panca indera yang memiliki fungsi untuk melihat. Dan mata itu merupakan alat optik yang alami yang sangat berharga. Dan perlu kita ketahui, mata memiliki beberapa bagian. Yang pertama ialah kornea. Kornea merupakan bagian terluar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea di sini berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk. Yang kedua adalah pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran yang berfungsi supaya cahaya dapat masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada iris. Iris adalah selaput yang memberikan warna mata atau berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Yang keempat ada otot mata. Otot mata di sini adalah otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Yang kelima adalah lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening. Lensa mata di sini berfungsi supaya cahaya dari benda membentuk bayangan tepat pada retina. Selanjutnya ada retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Selanjutnya ada aqueous humor, merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Selanjutnya, ada vitreous humor adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Lalu, terdapat juga bintik kuning. Bintik kuning di sini merupakan bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Dan yang terakhir adalah bintik buta. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan akan tampak kurang jelas atau kabur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mata. Prinsip kerja mata yaitu cahaya yang masuk melalui kornea, di dalamnya terdapat cairan aqueous humor. Kemudian, intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil, yakni celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Setelah melewati pupil, cahaya masuk ke dalam lensa mata. Cahaya yang masuk ke dalam lensa hingga tepat di retina, bayangkan tersebut bersifat nyata dan terbalik. Bayangkan yang terbentuk kemudian dikirim ke otak melalui sel saraf dan diproses di otak untuk didefinisikan dari bentuk gambar tersebut. Selanjutnya, di sini disebutkan adanya daya akomodasi. Daya akomodasi ialah kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa mata. Untuk melihat benda yang letaknya dekat, otot akomodasi menegang, sehingga lensa mata mencembung. Dan sebaliknya, untuk melihat benda yang jauh, otot akomodasi mengendur, sehingga lensa mata menipih. Perlu kita ketahui, supaya benda atau objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak pada daerah jangkauan mata, yaitu antara titik dekat dan titik jauh. Titik dekat adalah titik dekat yang bisa dilihat oleh mata, kurang lebih 25 cm. Titik jauh mata adalah titik terjauh mata yang masih terlihat oleh mata, jaraknya tak terhingga. Daya akomodasi didefinisikan sebagai selisih kuat lensa pada titik terdekat dengan titik terjauhnya. Kuat lensa dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 Fm atau P sama dengan 100 F cm, dengan P sama dengan kuat lensa, F sama dengan fokus, meter atau cm, sehingga daya akomodasi mata dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya akomodasi sama dengan P besar P kecil min PR kecil, dengan PP sama dengan kuat lensa di punctum proxium, PR sama dengan kuat lensa di punctum remotum. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Nafis. Kemudian
untuk yang kedua yaitu tentang cacat mata yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Silakan. Cacat mata. Cacat mata merupakan gejala ketidaknormalan pada mata. Misalnya, tidak mampu melihat jauh, tidak mampu melihat dekat, atau tidak dapat melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Cacat mata dapat diatasi dengan menggunakan kacamata, lensa kontak, atau operasi. Nah, berikut ini beberapa jenis cacat mata. A. Hipermetropi, atau bisa disebut dengan rabun dekat. Hipermetropi adalah cacat mata di mana mata tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat. Hal ini disebabkan oleh keadaan fisik lensa mata yang terlalu pipih atau tidak dapat mencembung dengan optimal. Pada hipermetropi, titik dekat mata atau punctum proximumnya lebih dari 25 cm, dan titik jauh mata atau punctum rematumnya sama dengan tak hingga. Sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Pada hipermetropi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung positif atau biconvex. Kekuatan lensa mata digunakan penderita rabun dekat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pembiasan cahaya sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, pada persamaan pembiasan tersebut, kita tahu bahwa faktor di sebelah kiri menunjukkan kekuatan lensa atau dapat disimpulkan dengan P. Menurut kacamata, jarak benda adalah S dan jarak bayangannya adalah S aksen, sama dengan negatif punctum proximum. Jadi, kekuatan lensa hipermetropi dapat dihitung dengan persamaan berikut. P sama dengan 1/S ditambah 1/- negatif punctum proximum. Agar mata dapat melihat benda pada jarak baca normal, atau S sama dengan 0,25 meter, maka kekuatan lensa yang digunakan dapat dicari dengan persamaan berikut ini. P sama dengan 1/0,25 ditambah 1/- negatif punctum proximum. Atau bisa juga dengan P sama dengan 4 negatif atau dikurangi 1/- punctum proximum. Dengan P sama dengan kekuatan lensa dan punctum proximum sama dengan titik dekat mata hipermetropi dalam satuan meter. Jika titik dekat mata hipermetropi dinyatakan dalam satuan cm, maka persamaannya menjadi P sama dengan 4 dikurangi 100/- punctum proximum. Selanjutnya B. Miopi atau rabun jauh. Miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terletak jauh, atau mata ini hanya mampu melihat benda pada jarak yang dekat. Hal ini disebabkan karena lensa mata kurang mampu memipih sebagaimana mestinya, sehingga sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda jauh akan berpotongan di depan retina. Pada miopi, titik dekat mata atau punctum proximumnya kurang dari 25 cm, dan titik jauh mata atau punctum rematumnya kurang dari tak hingga, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, negatif atau bikonkav. Lensa cekung ini akan memancarkan cahaya yang masuk ke mata sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Dengan menggunakan persamaan pembiasan cahaya pada lensa, kita dapat menentukan kekuatan lensa yang digunakan penderita miopi dengan persamaan berikut ini. P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.
dengan S sama dengan tak hingga, dan S aksen sama dengan negatif punktum rematum. Sehingga kekuatan lensa yang harus dipakai dapat ditentukan dengan persamaan berikut. P sama dengan 1 per tak hingga ditambah 1 per negatif punktum rematum. Atau P sama dengan negatif 1 per punktum rematum. Dengan PR ini atau punktum rematum adalah titik jauh miopi dalam satuan meter. Nah, apabila titik jauh mata dinyatakan dalam sentimeter, maka persamaannya menjadi P sama dengan negatif 100 per punktum rematum. Berikutnya C. Presbiopi atau mata tua. Presbiopi adalah cacat mata di mana mata tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat maupun jauh. Mata jenis ini sebenarnya tergolong mata normal, hanya disebabkan oleh melemahnya otot-otot mata atau daya akomodasinya berkurang. Nah, sehingga mata ini tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak dekat maupun jauh. Pada presbiopi, titik dekat matanya lebih dari 25 cm dan titik jauh mata kurang dari tak hingga. Sehingga presbiopi dapat diatasi dengan lensa ganda yang berisi lensa plus dan lensa minus atau cekung sekaligus cembung. Pada kacamata yang digunakan, haruslah berlensa rangkap atau bifokal, yakni lensa cekung pada bagian atas untuk melihat benda jauh dan lensa cembung pada bagian bawah untuk melihat benda dekat. Selanjutnya, D. Astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata di mana kelengkungan lensa mata tidak rata sehingga berkas sinar yang mengenai mata tidak dapat berkumpul dengan sempurna, atau keadaan kornea mata yang tidak benar-benar bulat sehingga menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain, di mana seharusnya bayangan tersebut tepat di retina, sekarang bayangan ada di beberapa titik. Nah, penderita astigmatisme ini kurang bisa membedakan garis tegak dengan garis datar secara bersama-sama. Sehingga penderita astigmatisme ini bisa dibantu dengan kacamata berlensa silinder.